Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa jannibna ma la yanfa'una warzuqna al-amal bikulli ma 'allamtanahu mukhlishina liwajhika wa barik lana fi hayatina wa yassir lana kulla khairin fiha warzuqna khairal khitam. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengumpulkan kita di Masjid Ma'had Minhajul Hayah. Semoga pertemuan kita ini berbarakah, majelis ini berbarakah, mendatangkan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat, mengangkat derajat kita dan menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan mempermudah untuk kita mengarah kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kajian-kajian ilmiah yang kita laksanakan. Allahumma amin. Masih pada bab yang kedua ini, atau akhir hadis yang ada di bab kedua dari Kitabur Riqaq pada Sahih Al-Bukhari, dan hadis yang kedua didatangkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab fil amal wa tulihi, yang membahas masalah angan-angan dan bahwasanya angan-angan dalam kehidupan seorang jin dan manusia itu panjang. Lalu beliau menyebutkan 2 ayat Al-Quranul Karim atau 3. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan asar dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, lalu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar dan melukis sebuah lukisan kotak. Di dalamnya ada garis panjang keluar dari kotak, dan di dalam kotak ada garis-garis kecil dari dua sisinya. Yang ada di dalam kotak garis panjang adalah manusia, yang keluar dari kotak adalah angan-angannya, sedangkan garis-garis kecil menyamping menabrak garis lurus itu adalah tantangan dan rintangan hidup, cobaan-cobaan kehidupan yang akan merintangi normalnya jalannya manusia, baiknya jalannya manusia, dan sempurnanya jalannya manusia. Karena memang Allah menciptakan kita di dunia ini dengan tujuan. Tidaklah Allah menciptakan kita sia-sia. Ya. Allah enggak menciptakan kita abathan ataupun sia-sia, namun Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kita dengan tujuan untuk diuji. Ya. Menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk ujian. Lah, garis-garis kecil itulah gambaran ujian yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Dan ujian dan cobaan dalam kehidupan itu enggak sedikit. Ada ujian-ujian yang mengenai jiwa seorang muslim, seorang hamba, bukan muslim, kafir, semua pokoknya hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang mengenai batin dan jiwanya, dan ada yang mengenai zahir dan jasadnya.
pada pribadinya dia atau zahir keluarganya, kepemilikannya dari harta maupun yang lain, kena ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Itu sudah merupakan sunnatullah dalam ciptaannya, dan bahkan itu tujuan dari ciptaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kalian dengan itu, untuk mendapatkan hasil ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik berkualitas amalannya, bukan yang terbanyak amalannya, tetapi yang berkualitas, itu yang dianggap dan ditanggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi berkualitas, dan syarat utamanya adalah dua. Satu, dalam beramal, amalnya harus sesuai tuntunan. Yang kedua, amalannya harus dilaksanakan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, sama sekali tidak tercampuri dengan apapun dalam maksud dan niat untuk beramal dengan amalan tersebut, ya, untuk beramal dengan amalan tersebut. Ini syarat utamanya ini, agar supaya amal kita itu nanti menjadi suatu amal yang berkualitas. Kalau tidak, jangan harap amal kita itu meskipun segede gunung Lawu sekalipun, seberat dunia dan seisinya, dianggap oleh Allah sebagai amal yang berbobot. Nggak mungkin. Akibatnya, amal iya, modal iya, capek iya, rugi iya, nilai nggak ada, bubar semuanya. Gara-gara satu dari dua ini tidak tertutupi. Ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan, bid'ah, nggak keterima. Sesuai dengan tuntunan tapi nggak ikhlas, syirik, bubar kabeh, bubar semuanya. Jadi dua ini terus harus menjadi pantauan tiap amal yang kita lakukan. Ayo, niat kuwi ikhlas apa ora? Dan hati-hati loh ya, menjaga keikhlasan niat itu bukan cuma saat beramal dan pasca beramal dalam jangka pendek, tidak. Menjaga keikhlasan niat itu nggak lama, hanya sampai kuburan, hanya sampai kita kedatangan ajal. Jangan diutek-utek amal yang sudah kita lakukan untuk kemudian dicabangkan tujuannya. Meskipun saat beramal niatnya sudah lillahi ta'ala dari awal, tapi kemudian setelah berjalan, lalu kemudian dicabangkan niatnya, meskipun setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, disebut-sebut untuk mencari suatu keuntungan-keuntungan duniawi, naudzubillah dzalik, maka bubar ramalan tersebut meskipun besar. Jadi yang ditanggap oleh Allah dari seorang hamba itu bukan banyaknya amal, tetapi kualitasnya amal. Sedangkan kunci agar supaya amal kita berkualitas, syaratnya ada dua. Satu, ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan, dan terus harus dijaga. Amalan itu agar supaya langgeng, ya, agar supaya langgeng di atas dua hal tersebut. Baik. Nah, ini tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia, ya. Rasulullah SAW menggambar, melukis gambar tersebut agar supaya mendekatkan faham kita kepada apa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setiap yang hidup di dunia ini akan kena cobaan dalam dirinya, ujian-ujian yang nggak ringan, ya. Kadang-kadang cobaan dan ujian itu datang dari dirinya sendiri, alias hawa nafsu, dan kadang-kadang terjadi cobaan-cobaan eksternal luar, ujian dari luar, yaitu setan, baik itu setan jin maupun setan manusia yang ngojok-ngojok kita, yang menjauhkan kita dari kesuksesan. Nasallahu alaihi wasallam. Di antaranya memperpanjang angan-angan. Akibatnya kalau panjang amalnya, panjang angan-angannya, lalai amalnya. Kendor semangat ibadahnya, sudah pasti itu, sudah pasti. Ketika kita berangan-angan dunia macam-macam, gak mungkin pada saat yang sama kita semangat dalam
beribadah, nggak mungkin, nggak bisa. Maka harus milih salah satu dari dua hal. Membiarkan kita jatuh pada angan-angan kita terus-terusan sampai memanjang-manjang, akibatnya kita lalai dari akhirat, gagal dengan ini. Gagal, paling tidak gagal untuk menerima derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di surga. Katakan kalau dia nanti mati kemudian masuk ke dalam surga, oke. Tapi engkau mindik-mindik masuknya itu di habis gerbang surga gitu ya. Meskipun itu enak dan luar biasa, tetapi rugi, orang di situ tuh rugi. Maksudnya ketika Allah sudah memberikan kepada dia seperti apa yang diberikan oleh orang-orang yang lain, sama-sama orangnya, sama-sama jinnya, sama-sama manusianya, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh kebutuhan duniawi, sama-sama diberi umur. Si A diberi umur oleh Allah 60 tahun tapi bisa sampai menggapai derajat-derajat tinggi di surga, dan si B mendapatkan umur 60 tahun dengan kebutuhan yang sama, keperluan yang sama, cuma dimasukkan oleh Allah dari pintu gerbang surga. Tapi dapatnya orang yang masuk dari pintu gerbang surga atau posisinya di pintu gerbang surga, habis pintu gerbang surga, itu nanti sudah lebih baik jangan saya sebut. Nanti kemudian Anda berangan-angan paling murah itu aja gitu. Enggak, semangat amal itu nanti akan pengaruh ya. Pendapatannya luar biasa. Tapi itu bagi yang tadi masuk di awal. Bagaimana dengan mereka-mereka yang mempunyai kesempatan, mempunyai kemudahan lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan-kekuatan dan dia memang menggunakan kesempatan yang ada, mengumpulkan bagi dirinya bekal-bekal akhirat. Wah, itu keuntungannya luar biasa. Baik, ini kita sudah berbicara cukup panjang di hadis lukisan Nabi SAW ini ya. Hadis yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardahu, sama dengan hadis yang pertama, cuman hadis yang pertama itu lebih detail. Maka dari itu ketika datang hadis yang pertama lebih detail dan hadis yang kedua lebih simple, ya saya bawakan aja hadis kedua, sama penjabarannya dan sama keterangannya dengan hadis yang pertama, sehingga kita tidak perlu untuk membahas masalah hadis yang kedua ini terlalu panjang ataupun terlalu lama. Hadis yang kedua adalah hadis yang riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardahu, bahwasanya beliau berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melukis, menggambar beberapa garis-garis, bisa jadi garis-garis kecil, di tengahnya ada garis panjang, kemudian ada gambar kotak juga ya, gambar kotak 4 persegi panjang. Lah kotak itu kan ya garis atas, utara, garis selatan, garis barat sama garis timur. Jadi intinya yang dilukis oleh Nabi itu semua garis-garis gitu ya. Ini sudah dijabarkan di hadis yang sebelumnya. Oh, hilang ya, gambarnya udah nggak ada ya. 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 Jadi kotak, lalu garis keluar, lalu garis-garis yang kecil ke sana ke sini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, hadzal amalu wa hadza ajaluhu. Ini adalah angan-angan yang terjadi pada seorang hamba, baik jin maupun manusia. Angan-angan ingin punya tanah luas, angan-angan ingin punya kebun banyak, angan-angan ingin punya rumah, angan-angan ingin punya villa, angan-angan ingin punya mobil yang terbaik, angan-angan ingin punya kedudukan dan jabatan yang tertinggi, angan-angan popularitas yang tinggi, apa lagi Pak? Angan-angan begitu, angan-angan banyak sekali dan panjang sekali, dan semakin tua orang umurnya semakin panjang. Nanti akan diterangkan di bab yang berikutnya. Semakin tua semakin panjang umurnya. Kira-kira angan-angannya semakin pendek atau semakin panjang? Semakin pendek atau semakin panjang? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Pengalaman. Sebabnya pengalaman. Makanya ini yang masih belum kumisen ini ya.
mas santri yang belum kumisan ini, dibanding dengan itu loh, nengok belakang bapak-bapak yang brewoknya sudah putih dan sudah jenggotan. Kalau ditanya angan-angannya, Allahu Akbar, nggak bisa dekati, terlalu panjang. Lele, gue kudu ngerti gini. Lele, kamu belum kenal itu, ya, kamu belum tahu ini belum itu. Bapak itu sebetulnya ingin begini, ingin begitu. Apa toh Pak ini itu? Wah, itu dia. Kamu belum paham, apa belum tahu ini dan itu dan ini dan itu. Ya begitulah amal dan angan-angan. Maka siapa di antara kita yang paling kuat? Siapa di antara kita yang paling yang paling kokoh dalam hal ini? Dia akan mampu untuk negasi dirinya dalam hal amal ataupun angan-angan. Dia akan negasi. Cukup sampai di sini kan. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Itu kalau dia mampu seperti itu luar biasa. Ya cukup sampai di sini punya banglo 1. Cukup sampai di sini punya mobil mewah 1. Cukup ya enggak. Tetapi ya yang wajar. Siapa yang mau di dunia ini kemudian hidupnya mepet? Makanya disebut oleh Nabi SAW arba'un mina as-sa'adah. Ada 4 perkara dari ketenangan jiwa. Ya. Orang kalau sudah dapat 4 itu maka dia nanti bahagia, said, tenang jiwanya setelah itu. Ya, di antaranya adalah 3. Salatun nas'adah. 1 kendaraan yang baik. 2 rumah yang disebut oleh Nabi SAW, ya. Rumah yang luas. Yang luas. Dan yang 3 istri yang baik. Dan istri yang baik. Kalau sudah dapat 3 itu tenang itu nanti dia. Dan itu yang menyebut Rasulullah SAW sendiri. Ada 3 atau 4, saya lupa apakah itu 3 ataupun 4. Tapi seingat saya 3. Ya. 3 perkara dari kebahagiaan yang menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu nanti yang akan bisa digunakan oleh sosok seorang mukmin sebagai bekal untuk amal, sebagai sarana, alat untuk dia bekerja mencari maslahat dan keuntungan akhirat. Orang kalau kemudian mepet hidupnya, apalagi terikat dan terbelit hutang, Allah, ruwet itu. Ya, adanya perhitungan, lalu bohong, lalu takut, lalu sembunyi melulu, pokoknya macam-macam katanya loh ya. Alhamdulillah saya sendiri nggak pernah terbelat-belit. Katanya itu seperti itu. Ya. Jadi sulit mau apa-apa. Dibanding dengan mereka-mereka yang tidak pernah terbelit hutang, keadaannya berbeda. Begitu juga dengan orang-orang yang memang hidupnya di tempat-tempat yang sangat terbatas. Terbatas, ekonominya sangat terbatas, rumahnya sangat terbatas, kendaraannya sangat terbatas, akhirnya mau ke sana mau ke sini sulit, mau berbuat macam-macam juga nggak mudah. Makanya disebut oleh Nabi SAW rumah yang luas itu bagian dari sa'adah, begitu juga dengan kendaraan. Wallahu taala a'lam. Baik, kembali ya. Hadza ajalu, hadzal amalu, ini garis ini adalah merupakan angan-angan, dan yang memotong ini adalah ajalnya. Fa bainama huwa kadzalika irja'ahul khattul aqrab. Saat dia sedang mengejar-ngejar angan-angannya, saat seorang hamba ini sibuk untuk mengejar angan-angannya, dia itu bukan nggak tahu kalau mati itu ada. Dia yakin kalau kematian itu ada, kematian itu akan datang tiba-tiba, ya. Kematian itu tidak bisa untuk ditebak, tidak bisa untuk diperkirakan secara pasti. Berapa banyak anak-anak kecil meninggal, berapa banyak bayi meninggal, berapa banyak anak kecil meninggal, berapa banyak orang sehat meninggal, berapa banyak orang muda meninggal, berapa banyak orang kaya meninggal, berapa banyak dokter yang jelas-jelas mengobati orang sakit agar gak meninggal, dia juga meninggal.
Jadi sulit, nggak bisa untuk ditebak. Itu yakin. Sesuatu yang nggak bisa untuk diragukan oleh siapapun, kematian itu ada. Tahu itu semuanya, tapi dia sedang sibuk untuk mengejar angan-angannya. Tiba-tiba dipotong oleh ajal. Tiba-tiba dipotong oleh ajal. Nah, di sini didikan syariat kita dan din kita terhadap perkara-perkara duniawiyah. Perkara duniawiyah itu jangan sampai kemudian kita itu sama sekali tidak punya dan tidak dapat. Silakan untuk kita berusaha mencari, mendapati hal-hal tersebut yang wajar gitu ya. Wajarnya di tempat kita ini di sini, satu punya rumah, satu punya tanah, dua punya rumah, tiga punya kendaraan, empat punya ini, ya itu sudah wajar. Silahkan dikejar ya maksudnya diambil bagian batasan tersebut. Tapi kalau sudah melewati lebih dari itu yang akibatnya mengorbankan maslahat akhirat kita dan din kita, lah di sini sangat bahaya. Kenapa? Kalau kedatangan ajal tiba-tiba, apa yang kita bisa lakukan? Minta kembali ke dunia? Nggak bisa. Minta kesempatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengulangi kehidupan, untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia cuma untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu hasanah, kebaikan, amal saleh. Tetap nggak bisa. Tidak ada kesempatannya sama sekali. Dan hal itu sudah diketahui oleh setiap muslim dan diyakini oleh setiap muslim. Maksudnya kalau sudah mati kita nggak akan dapat kesempatan untuk bisa kembali. Kan tarbiyahnya agama kita tuh luar biasa ya. Luar biasa. Didik kita tuh luar biasa. Makanya nanti akan datang bab yang berikutnya. Baik, ini hadis yang kedua sudah selesai dengan pembahasan yang lalu ya. Insya Allah dari hadis yang sebelumnya sudah selesai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kita masuk kepada bab yang kelima. Yaitu babun man balagha sittina sanatan faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Bab yang menerangkan bahwasanya siapapun dari hamba-hamba Allah yang dipanjangkan umurnya dan disampaikan oleh Allah umurnya, diberi kesempatan oleh Allah untuk panjang umurnya hingga mencapai 60 tahun, maka Allah telah mencabut atau menutup uzur baginya. Allah telah mencabut atau menutup uzur baginya dalam hal umur. Maksudnya apa? Dia tidak mungkin akan bisa beralasan di hadapan Allah, ya Allah, umur saya masih kurang. Ya Allah, saya minta kesempatan lebih panjang sedikit aja, meskipun hanya sejenak. Kenapa? Kata beliau, liqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena adanya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan oleh saya kepada Anda dari atas mimbar ini, dan Anda mendengarkan dan menyaksikan. Dan ini ada di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim pada surat Fatir ayat 37. Surat Fatir 37, kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, adik-adik semuanya ya, yang membaca ayat ini kemudian tidak ngeh petunjuknya, tidak paham petunjuknya, atau membaca begitu saja bahkan malah tidak mengerti artinya, perhatikan baik-baik ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memberi kepada kalian umur? Lalu di dalam panjangnya umur itu tidak ada orang yang mau ingat, padahal telah datang kepada Anda, pada kalian, siapa yang telah memberikan peringatan kepada kalian. Kalian sudah diberi umur, lalu didatangkan kepada kalian siapa yang mengingatkan kalian, tapi kok kalian ngeyel, nggak mau ingat. Tapi kalian tidak mau peduli dengan peringatan tersebut. Ini kata-kata ini,
jawaban yang dijawabkan oleh Allah kepada ahli neraka ketika mereka jerit-jerit di dalam api neraka. Ketika mereka menjerit di dalam api neraka. Coba ayatnya apa? Tolong dibuka. Salah. Awalnya surat Fatir ayat 37. Awal ayat, coba dibaca. Yang keras Pak Kli. Pak. Dah. Wes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Dan mereka ahli neraka ketika sudah dicemplungkan, diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Lalu di dalam neraka mereka melihat neraka dengan ainul yakin. Ini enggak ada di ya. Ini sekalian saya tambahkan dengan tafsirannya secara singkat. Iya dong. Anda tahu kalau neraka itu ada? Anda percaya kalau neraka itu ada? Ya. Nah itu sebatas pengetahuan. Kita tahu kalau neraka itu ada. Lalu nanti kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, lalu kita mencari sebagian teman-teman dulu di dunia orang ini ngawur hidupnya, ahli maksiat, kita kasih tahu ngeyel kita, atau bahkan orang kafir. Ya kalau orang kafir sulit ya. Pokoknya orang muslim tetapi ahli maksiat susah untuk dikasih tahu. Wah, akhirnya kejebret ajal, mati dia wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiatnya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari-cari di surga. Endi si fulan itu dulu? Mana saya cari-cari kok enggak ada. Bahkan dulu di dunia orang ini sudah ngocok-ngocok kita untuk berbuat maksiat yang sama. Ayo kita jual narkoba saja, enak menguntungkan. Ayo kita jual atau ayo kita makan korupsi saja, enak itu, cepat kayanya. Ayo kita pakai riba, itu juga menjanjikan. Ayo kita ini, ayo kita itu, ngocok-ngocok kita. Kita ngasih tahu dia, jangan, nggak boleh, itu haram. Akibatnya seolah-olah dia di dunia itu sukses hidupnya, jadi banyak untungnya. Lah bagaimana enggak jualnya yang haram-haram begitu, caranya juga yang haram-haram begitu. Dia nyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi kemudian gak mau menghargai syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Allah kepada dirinya dan Nabi Muhammad SAW kepada dirinya, gak dipedulikan oleh dia. Tetapi tetap dia itu mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya sukses di dunianya tetapi tidak bisa bertanggung jawab dengan kesuksesan dunianya di hadapan Allah Ta'ala, dan gagal akhiratnya, gak diampuni oleh Allah. Dia tetangga kita atau dia dulu teman, kita cari-cari gak ketemu, kemudian dibilangi, kita tanya kemana ya si fulan? Wah itu lu adanya di sana, alamatnya ini. Lu mana? Neraka Pak, astagfirullah. Kita cari-cari itu di sana di neraka, ketemu. Wah fulan, kenapa kamu di situ? Iya saya dulu gini. Saya dulu gak perhatian, saya dulu. Akhirnya kita melihat neraka itu dan melihat siapa yang diadab di dalam neraka. Lah ini namanya ainul yakin, martabat yang kedua. Yang pertama, kita tahu dan kita yakin neraka itu ada, tetapi kita nggak pernah lihat. Yang kedua, kita sudah ngelihat, tambah yakin nggak kepalang neraka itu memang betul-betul ada. Yang ketiga, ini yang kecemplung di dalam neraka ini tadi, yang ditakdirkan oleh Allah untuk dia tercebur di dalam api neraka, merasakan pahitnya, pedihnya, asinnya, kecutnya neraka, azab yang gak terputus-putus dan sangat sulit dan sangat berat. Nah ini, pada orang ini neraka sudah masuk kepada derajat apa? Hakul yakin. Sudah hak, memang betul-betul seperti apa adanya yang dulu saya dikabarkan dengan neraka itu sendiri. Sekarang saya sudah merasakan dan tahu inilah neraka yang kemarin disebut-sebut oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban, awalam nu'ammirkum
Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, sebagai jawab dari jeritan dan lolongan ahli-ahli neraka yang kemudian setelah masuk ke dalam neraka dia nyesal-nyesal. Dia nyesal-nyesal. Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna. Rabbana akhrijna. Yang keras, Pak. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka ini dalam kurung meskipun hanya sejenak, untuk kami kemudian nanti di dunia berbuat amalan-amalan selain daripada apa yang dahulu telah kami lakukan. Kami nggak mau lagi makan riba, kami nggak mau lagi dusta, kami nggak mau lagi zalim, kami nggak mau lagi narkoba, kami nggak mau lagi sesuatu yang, jangankan yang haram ya Allah, yang syubhat saja saya nggak akan ngusik, nggak akan mendekat ya Allah, nggak akan. Itu janji ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa janji. Tahu janji biasanya kapan? Tahu janji biasanya kapan? Anak jawab apa? Cuti. Biasanya saat kampanye. Nanti kalau sudah nyoblos, kalau sudah yastarikhun dia gitu, jerit-jerit, ya Allah, keluarkan kami, kami kepingin beramal soleh. Setelah dulu tuh kami tahu ini soleh, ini baik, tapi kemudian kami gak pedulikan. Justru kami dengan kebodohan kami itu melolong-melolong tuh nanti di dalam itu, meskipun mereka profesor, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'id. Andai kata dulu itu kami mau mendengarkan, mau nurut, mau mendengarkan perintah Allah, mendengarkan perintah Rasulullah, ajaran dan pengarahan Allah dan Rasulnya, peringatan-peringatan ulama-ulama kita, ahli ilmu kita, orang-orang yang baik di antara kita, mengingatkan kita untuk kita tobat, untuk kita mengarah kepada yang baik. Andai kata dulu kita itu satu, mau mendengar dan taat, atau andai kata dulu kami di dunia itu mau berpikir. Maknanya mereka itu dulu di dunia nggak berpikir. Profesor disebut oleh Allah bahlul, goblok. Betul. Dan mereka ngakui di dalam neraka itu, oh, saya itu goblok, saya itu bodoh, saya itu bukan goblok bodoh, nggak punya akal, saya itu nggak punya akal, bukan otak loh ya. Kalau otak kan ini alat pikir. Akal itu sudah nggak ada dalam hati saya, tuh nggak punya akal saya itu. Itu nanti ngaku-ngaku gitu di dalam. Tuh bukannya kamu profesor, kamu dokter, akademisi, kamu syekh, kamu ustadz, kamu kiai, kamu hadir pengajian terus toh. Iya, tapi memang kami nggak punya utak gitu, nggak punya apa? Akal waras, nggak waras kami itu waktu itu ya Allah. Ma kunna nasma'u wa naqilu ma kunna min ashabis sa'id. Kalau kami dulu itu mau mendengarkan dan mau berpikir dengan wajar dan waras, niscaya kami hari ini nggak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Makanya ketika sudah nyemplung masuk ke dalam api neraka, terus jerit-jerit, yastarikhun, jerit-jerit ya, yastarikhuna fiha. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan, keluarkanlah kami dari api neraka ini dalam kurung barang sejenak. Wes ya Allah, kasih kami sehari saja. Terlalu panjang sehari, sejam saja. Terlalu panjang, sedetik atau semenit aja. Apa saya bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus saya mati. Tahu kenapa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi itu juga ya karena nggak mau pengajian sih. Itu pahamnya rotok piye itu. Siapa yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kan Rasulullah nyebut masuk surga. Masuk surga, tapi kalau transit di neraka tetap masuk surga enggak? Nah itu dia. Kalau mau hadir pengajian masih bisa paham dia. Akhir kata-katanya la ilaha illallah, tapi kebanyakan maksiat dulunya. Celengannya selama hidup maksiat. Akhir katanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya mengatakan, menyebut kata-kata itu. Tapi setelah dihisab, memang perbuatan jeleknya terlalu banyak dan enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk enggak?
Masuk enggak? Tetap dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, sebutan itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisa jadi loh ya. Dan bisa jadi tidak seperti yang saya katakan. Dapat husnul khatimah dengan menyebut la ilaha illallah. Karena kata-kata la ilaha illallah itu, Pak, Bu, kata-kata la ilaha illallah itu enggak sembarangan. Tapi tentu bagi siapa yang paham loh ya, bagi siapa yang paham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti pahamnya Abu Jahal, Abu Lahab. Betul seperti pahamnya Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, terus si jahalah ahlul jahiliyah dulu. Mereka itu menolak, enggan untuk mengatakan la ilaha illallah karena ngerti arti dan petunjuknya la ilaha illallah. Beda dengan orang-orang muslim hari ini. Sebutan la ilaha illallahnya tiap saat, padahal nggak ngerti artinya dan nggak pula tahu arti mungkin, tapi nggak tahu petunjuknya. Nggak ngerti kalau la ilaha illallah itu kata-kata yang disebut oleh dia itu mencegah dia untuk kemudian dia boleh bersekutu kepada Allah. La ilaha illallah tapi kok kemudian dukun. La ilaha illallah kok kemudian berbuat perbuatan-perbuatan nggak karu-karuan. Mengucapkan la ilaha illallah tapi kok masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Nggak bisa. Lah orang-orang yang menyebut seperti ini bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan. Abu Jahal sama Abu Lahab lebih pintar daripada ini. Tapi bukan lebih baik. Lebih pintar maksudnya lebih paham dengan petunjuk itu. Petunjuk la ilaha illallah. Makanya ditolak sama Abu Lahab. Ditolak habis-habisan, ditolak sama Abu Jahal, dimusuhi betul-betul sama pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Dan bahkan yang lain memusuhi. Kenapa? Karena kata-kata la ilaha illallah ini jaminan tauhid. Lah yang seperti ini yang fungsi. Kalau cuma mengatakan la ilaha illallah kemudian nggak ngerti artinya, petunjuknya, nggak beramal dengan petunjuknya sama sekali, nggak mendatangkan tuntutan-tuntutan dan tuntunan-tuntunannya, terus apa fungsinya la ilaha illallah? Mbok gondol ning kene ya tetap, atau memberi nama itu nanti anaknya kalau lahir dinamai la ilaha illallah. Iya betul. Tetap tidak akan bisa fungsi kecuali kalau sudah memang mendatangkan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah itu pada dirinya sendiri. Baik, kembalikan kami ke dunia barang sebentar untuk kami berbuat amalan-amalan selain daripada apa yang dahulu telah kami lakukan dari maksiat-maksiat itu ya Allah. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Sampai di sini langsung dijawab oleh Allah. Bukankah kami sudah memberi umur kepada kalian? Lalu tidak ada orang yang mau ingat. Lalu dia tidak mau ingat, dia nggak peduli. Padahal telah datang kepada kalian siapa yang telah memberi peringatan kalian. Dulu kalian itu bukan kemudian diturunkan Quran, nggak ada yang nerangkan kepada kalian. Dulu kalian itu ketika hidup di dunia, bukan kemudian ada kejadian-kejadian yang nggak ada keterangannya bagi kalian. Ada. Rasulullah SAW sudah diutus toh? Sudah wafat toh? Berikutnya setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, ada nggak yang menyambung dan bertugas menjalankan tugas nabawi untuk memberikan peringatan-peringatan kepada semua orang? Ada nggak? Ada nggak? Dulu saya itu pernah mimpi apa ya, nggak tahu. Jadi dulu ketika di Mekah melihat matahari timbul dari barat, terbit dari barat. Saya menggunakan thawb gitu putih bersama dengan seorang teman saya dari Hidayatullah dulu di sana. Lalu saya jerit-jerit melihat orang-orang tuh semuanya pakai kaos macam-macam gambarnya, sama pakai jeans ya. Bukan artinya nggak boleh pakai kaos loh ya, sama jeans. Kalau untuk kerja ya monggo ya. Pakai jeans sama kaos, sibuk itu loh di semacam pasar. Lalu saya menjerit-jerit itu. Itu lihat tentu matahari terbit dari sebelah barat.
Itu matahari itu terbit dari barat. Dia bilang, lihatan itu. Ya, nidharoh, memberikan peringatan-peringatan. Apakah kemudian yang dikirim oleh Allah kepada kita itu cuma sosok Nabi Muhammad SAW? Wafat rampung, selesai gitu. Kalau memang itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang ditetapkan oleh Allah, maka sudah cukup sebagai peringatan. Qur'annya sampai ke kita toh. Dan Qur'an itu akan tetap sampai pada hari kiamat toh. Lah buat apa Qur'an dijadikan pejengan? Apa namanya itu? Dijadikan pejengan dan hiasan dinding. Kenapa Qur'an enggak dibaca? Kenapa enggak mengaji Al-Qur'an dan kenapa enggak mengkaji Al-Qur'an itu sendiri? Kenapa enggak dipelajari? Kenapa enggak didalami? Kenapa enggak dimengerti? Apa enggak cukup umur? Apa enggak cukup kesempatan? Nah ini jawabnya itu. Jawabnya itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kamu kesempatan umur tetapi tidak ada yang mau ingat? Padahal kalian telah kedatangan pengingat. Itu kalau kedatangannya cuma Nabi tok, kemudian Nabi wafat dan tidak ada yang menyambung. Lah sekarang yang menyambung tugas kenabian, amal-amal Nabi, perbuatannya Nabi, yaitu memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira, itu masih ada apa enggak? Enggak terputus. Ulama-ulama kita, wa'idh kita, ya, ustadz-ustadz kita, aktivis-aktivis kita, nggak putus-putus, terus datang dan terus memberikan peringatan-peringatan kepada kita, memberikan peringatan, nggak putus. Ini orang ya, bentuknya orang. Sebagian ahlu tafsir menyebut, dan di sini disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, ya'nis syaibu, katakan kalau yang datang memberi peringatan itu cuma Nabi Muhammad SAW, lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat, rampung, Quran masih tetap ada sampai nanti hari kiamat. Ada pengingat lain yang datang kepada Anda, jangan lalai. Apa Pak, Bu? Apa pengingat Anda? Coba pegang janggut-janggut Anda, kan semakin keras toh. Makin keras. Coba pegang rambut-rambut Anda, semakin keras. Ngoco Pak, ngacau. Yang 30 tahun yang lalu Anda sudah mulai keluar janggutnya dan warnanya hitam menawan, indah. Sekarang jadi putih. Lihat, janggutnya putih, rambutnya putih. Kalau saya kuning. Ya. Jadi begini. Ayo sekarang tanya sama Pak Dokter, Bu Dokter, sama ahli-ahli kesehatan. Apa artinya rambut putih itu apa? Apa artinya syaib? Syaib itu namanya uban. Apa artinya uban? Dan apa fungsinya uban? Ada fungsi nggak? Oh enggak, itu kekurangan hormon ini dan hormon itu, dan nanti kalau dikasih ini, nanti kasih itu bisa tumbuh menjadi hitam lagi. Ini komplit Pak. Sudahlah putih, botak sisan. Botak. Depannya sini monyong, belakangnya sini lama-lama terus hilang semuanya. Itu fungsi sebagai pengingat apa enggak sih Pak? Apakah yang seperti itu kalau Anda tanya kepada ahli kesehatan, bahkan nggak perlu kepada ahli kesehatan, semua orang hidup yang punya akal bisa berpikir, semakin tua kamu tanya kepada dia, Pak, Mbah, kalau yang tumbuh itu warnanya putih, itu nunjukkan apa? Tua. Lah setelah tua apa? Setelah tua apa? Apa? Kuburan. Kuburan. Setelah tua mati. Hidup kok sampai rambutnya di atas putih, rambutnya di bawah janggut ini putih, kumis putih, semuanya putih, rambut-rambut ini putih. Melihat sana ke sini putih, ngaca putih. Putih. Jadi peringatan. Jadi sang pengingat Pak dalam kebisuannya beliau. Nih, para pengingat kita ini mengingatkan kita dalam kebisuan. Dia diam.
tapi peringatannya kuat sekali ke kita. Apa? Kowe tua. Kamu itu tua. Masih mau kejar-kejar lagi? Ayo ya, kejar sana. Dunia kok mau dioyak-oyak. Jangan lupa kalau kamu itu iman dioyak oleh surga, wa iman dioyak oleh neraka. Atau kamu mengejar surga atau kamu dikejar-kejar oleh neraka. Jangan lupa. Nggak mampu menyelamatkan diri dari neraka, ya kecemplung di neraka. Mampu menyelamatkan diri dari neraka, insya Allah akan masuk surga. Jangan lupa. Nah, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya Allah Subhanahu wa taala kepada ahli neraka. Kepada ahli neraka. Terus begini, sebagian ulama mengatakan ahli tafsir memberikan kabar kepada kita. Kita perlu tahu bahwasannya penghuni neraka itu sebagiannya bukan orang tua. Sebagiannya umur 20, umur 21, 22, 30 tahun. Belasan tahun. 17 tahun masuk neraka ada enggak? Diam semua. 17 tahun masuk neraka ada enggak? Tahu? Pernah lihat? Dari mana gitu? Ya. Ada orang-orang yang berumur belasan tapi diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ada orang-orang yang baru melewati umur balik. Baru melewati umur balik. Tapi terus dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena tanggung jawabnya enggak tercukupi. Apalagi saya sama Anda. Apalagi kita yang sudah dapat umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. 70 tahun. Pengingat sudah selalu datang ke kita. Anak-anak kita sudah semakin besar dan dewasa dan besar. Kita sudah mulai mantu. Kita sudah mulai gendong cucu. Kita sudah mulai kesibukan macam-macam. Kita sudah mulai kalau berjalan keludak-keluduk tulangnya. Kita sudah mulai putih semuanya. Kita sudah mulai keriput kulit-kulitnya. Lama-lama kemudian kita mulai ruku. Punggungnya, ininya, gegernya, belakangnya mulai ruku. Habis itu sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit apa lagi Pak? Sakit liver, kakean mikir, kakean kerja, banyakan utang, sakit apalagi ginjal, malas minum, banyak kerja. Sakit apalagi lah. Kalau ini semuanya sudah ngumpul, wis sudah apa? Siap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita masih lalai? Bahkan naudzubillah, apakah kita malah lupa? Atau kita ragu? Naudzubillah dzalik. Mau ragu apa kita dengan akhirat kita? Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab, ya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab bab yang kelima, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis dari bab yang kelima, yaitu bab man balagha sittina sanatan faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur liqaulillahi subhanahu wa ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir pada surat Fatir ayat ke-37, dan yang dimaksud di sini wallahu a'lam, Imam Bukhari menyebutkan itu adalah syaib ataupun uban dan rambut-rambut putih yang tumbuh di sekucur tubuh seorang jin dan manusia, menunjukkan kedekatan tuanya, umurnya dia dan usianya dia, dan bertambahnya usianya dia, dan semakin dekatnya wafatnya dia dan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Baik,
hadisnya sebetulnya ya ini ya. Jadi ini memang yang dijadikan bab ini adalah potongan dari hadis yang akan kita bahas, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa berbicara lebih jauh daripada sekitar apa yang sudah kita sebut di dalam pertemuan kali ini, dan semoga apa yang kita bahas di dalam kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahinya bagi kita. Kita tahu ilmunya, kita faham ilmunya, dan kita bisa menyikapi ilmu ini dengan yang semestinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di jalan yang lurus, menghidupkan kita di atas jalur keislaman, mewafatkan kita di atas jalur keimanan dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah berkenan untuk mengangkat derajat-derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, dan menutupi aib-aib kita. Dan semoga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita dengan keadaan yang terbaik di sini. Semoga Allah tidak mengharamkan untuk kita dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di dalam Firdausul A'la. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.